A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Namun sebelum kita membahas tentang pertemuan kita hari ini, saya akan mengajak jamaah Islami Tinda yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat video tayangan yang berikut ini. Berdasarkan informasi yang diterima CNN Indonesia TV dari pihak keluarga, Emeril Khan Mumtaz atau Eril mengalami musibah di Bern, Swiss pada 26 Mei 2022 siang hari waktu Swiss. Eril sebelumnya diketahui sedang berenang di Sungai Erie, Bern bersama adik dan kawannya. Namun naas saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai. Saat kejadian, cuaca di Swiss cerah. Kondisi Eril saat ini masih dalam pencarian tim SAR dan polisi Swiss. Namun pencarian dihentikan sementara karena hari sudah gelap. Proses pencarian akan dilanjutkan hari ini atau waktu Swiss. Ya, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, pembahasan kita kali ini, ada baiknya sama-sama kita doakan untuk keluarga Kang Emil, terutama untuk anaknya ya. Semoga diberikan yang terbaik, selamat dan sehat. Amin. Bisa kembali lagi berkumpul kepada orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Bicara tentang suami istri ini biasanya dikatakan lengkap menjadi keluarga ya apabila dikaruniai oleh seorang anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus betapa berharganya anak ini di mata orang tuanya. Orang tua itu pasti akan rela berkorban untuk anaknya, melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Ada yang bilang istilahnya kepala buat kaki, kaki buat kepala, itu orang tua akan lakukan. Pasti itu akan dilakukan oleh orang tua untuk kebahagiaan anaknya. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan untuk semua anak-anak yang masih punya orang tua, yang orang tuanya masih hidup bisa menonton ya. Kita akan membahas tentang tema Aku Menunggu Kamu Nak. Masya Allah. Kalau kita mendengar kata-kata anak dan orang tua ini sesuatu hal yang bisa boleh dibilang nggak pernah bisa dipisahkan gitu loh. Nah kalau ngelihat tayangan tadi Ustadz Maulana ini mohon izin ya. Ini terlihat bahwa musibah yang tidak diinginkan ini bisa terjadi kepada siapapun. Dan orang tua ini pastinya nggak ingin yang namanya terjadi apa-apa terhadap anaknya. Kebetulan saya punya anak juga dua jauh dari saya gitu ya. Jadi saya merasakan apa yang mungkin dirasakan oleh orang tua yang ingin anaknya tuh kumpul gitu loh. Dan kita selalu mendoakan yang terbaik. Pertanyaannya Ustadz, seberapa besar sih kedahsyatan doa orang tua ya? Dan apa keistimewaan doa dari orang tua yang menjadikan salah satu kunci dari pintu surga Ustadz? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Masya Allah, makasih banyak Mas Fadli, izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur Masya Allah tabarakallah. Atas apapun yang terjadi pada diri kita kembalikan kepada Allah. Dan atas apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus ridho akan takdir tersebut. Dan berbicara tentang anak dengan orang tua dan anak. Ada ikatan yang luar biasa, yakni yang namanya doa. Doa orang tua itu dahsyat, karena doanya memiliki keistimewaan. Bahkan doanya bisa langsung diijabah melewati 7 lapis langit. Tanpa hijab. Langsung naik. Kenapa? Karena doa orang tua itu adalah mustajab. Diijabah. Doa orang tua itu karena termasuk diantara 3 yang disebutkan oleh Nabi Rasulullah SAW bahwa ada 3 doa yang diijabah. Yakni doanya orang musafir, perjalanan. Doanya orang yang terzolimi. Dan yang ketiga adalah doanya orang tua terhadap anaknya.
Bahkan kenapa bisa diijabah? Karena atas keridhaan Allah terletak pada ridha orang tua. Sekali lagi, ukuran baktinya seorang anak itu dilihat dari orang tua. Ukuran ibadahnya dari orang tua. Ukuran kebaikan dari orang tua. Semua ikatannya kepada orang tua. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua anak. Ayo mintalah untuk didoakan oleh sosok yang namanya orang tua. Yang ucapannya jadi doa. Yang kata-kata yang keluar dari mulutnya yang mulia dari sosok yang namanya orang tua jadi doa. Makanya jangan pernah membuat orang tua marah. Tema kita hari ini apa judulnya Mas Fadli? Aku menunggu kamu nak. Aku menunggu kamu nak. Kata-kata yang indah dan itu doa. Itu doa. Aku menunggu kamu nak. Itu doa. Seseorang orang tua berkata, apa yang kau akan lihat nak? Itu kemurkaan. Apa yang kau akan lihat nak? Itu doa yang bentuk Masya Allah. Tanpa disadari. Itu jadi doa. Makanya sosok anak, wahai anak. Pandanglah wajah orang tua. Maka kasih sayang Allah turun padamu. Dengan pandangan kasih sayang. Maka turun kasih sayang Allah. Di saat hujan turun, di saat ijab kabul terjadi, di saat anak memandang orang tua dan orang tua memandang anaknya. Tiga inilah, keadaan inilah yang menurunkan rahmat kasih sayangnya Allah. Amin. Makanya kenapa doa orang tua? Karena ada keikhlasan di dalamnya. Ada keikhlasan. Kenapa orang tua dijabah dahsyat doanya? Karena ada kasih sayang di dalamnya. Orang tua itu tidak pernah mengharap dibalas. Tidak pernah. Orang tua tidak pernah hitung-hitungan. Maaf kepada semua anak. Kadangkala anak kalau disuruh pasti banyak hitungannya. Betul. Makanya kata Nabi ada dua pintu sorga yang ada di dunia. Apa tuh Ustaz? Orang tua, ibu dan ayah. Masya Allah. Kalau satu pergi masih sisa satu. Kalau dua-duanya pergi. Ya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Jamaah. Ngomongin masalah tentang orang tua dengan anak ini memang macam-macam ya. Bahkan sempat juga terjadi dilematis terhadap saya. Pada saat anak saya ingin merantau nih Bib nih. Ini kita gak usah ngomong jauh-jauh deh ya. Misalkan diri sendiri aja deh yang dekat gitu ya kan. Pada saat anak merantau ini, orang tua ini kayaknya perasaan dilematis di hatinya, bagaimana caranya menjaga hati kita nih ya sebagai orang tua ketika harus berjauhan dengan anak-anak. Karena yang namanya kekhawatiran tuh ada. Di rumah tuh kita bisa pantau, di luar tuh pergaulannya kita gak bisa pantau. Salah satunya itu Bib. Mohon izin penjelasannya, tafadhol Bib. Baik, mohon izin abangku, Bang Fadli, Siap, Bib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini para orang tua yang dirahmati oleh Allah dan para anak-anak yang menonton daripada program Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah. Perlu kita ketahui bahwa kita di dunia ini adalah semuanya adalah titipannya Allah. Makanya di antara adab-adab ketika seseorang safar, kami diajarkan oleh para guru-guru kami agar menyampaikan kepada orang tua ataupun siapapun yang ditinggalkan, kita mengucapkan istauda'nakumullah. Kami titipkan engkau kepada Allah. Dan seseorang yang ditinggali ini menjawab daripada gabilnal wada'ah. Kami terima daripada titipannya Allah tersebut. Sehingga kalau ada apapun yang terjadi di jalan, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan saya teringat nih tentang prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan di dalam syairnya, "Tagharrab anil awtani fi talabul ula, fasafir fa fis safari khamsu fawaidi." Ketika seseorang anak itu safar ataupun ada keluarga kita yang bepergian, tanamkan bahwa dia akan mendapatkan 5 faedah ini.
Yang pertama apa? Yang pertama adalah dia tolabul ilmi. Mendapatkan daripada ilmu. Orang yang belajar, orang yang safar, dia usahakan untuk selalu menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah iktisabu ma'isyatin. Iktisabu ma'isyatin. Orang yang safar insya Allah akan mendapatkan rezeki dengan gampang. Rezekinya didapatkan dengan gampang. Juga orang yang safar juga niatkan untuk tafarruju hammin. Buang daripada kesumpekan. Kadang-kadang di rumah sumpek. Kadang-kadang kelamaan juga sama anak. Capek, ya. Ada perasaan capek, lelah gitu Kadang ya. gak enak juga ya, ada gontok-gontokan dan lain sebagainya. Makanya perlu rekreasi. Perlu ibaratnya kita kadang-kadang traveling. Perlu kita daripada kalau bahasa sekarang healing. Cari daripada, buang daripada kesumpakan tersebut, cari daripada inspirasi-inspirasi yang baik. Kemudian wa adab. Juga orang yang safar ini juga mencari adab. Nih, dapetin adab-adab di jalan. Dengan apa? Dengan melihat dalam perjalanan tersebut. Ada pelajaran apa? Kalau pergi ke Haramain, Asyarifain, pergi ke Tanah Suci. Ngelihat daripada adab-adab bagaimana orang menunggu daripada waktu sholat. Bagaimana orang yang itikaf di sana. Pelajari teman-teman kita yang datang dari berbagai mancanegara. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan juga subhanallah, orang kalau kita tanamkan pondasi, keyakinan. Ketika anak kita safar, wasuhbatu majidi. Mereka akan bersahabat dengan orang-orang hebat. Makanya orang yang kadang-kadang kalau anaknya mohon maaf sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. Kadang-kadang bukan hanya titel yang didapatkan. Tapi apa? Tapi teman-teman yang luar biasa. Teman-teman yang membuat dia nanti apa menjadi orang yang sukses. Nah ini bagi para orang tua tanamkan hal tersebut. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti. Amin, ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah memang gitu ya selalu doanya orang tua ya. Ya. Maksudnya kita mendoakan anak kita bagaimana caranya supaya mereka ini merantau jadi orang yang sukses Jadi orang nantinya. yang sukses, Amin. insya Allah. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya mudah-mudahan buat semua anak-anak juga mendengar ya. Jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan yang dititipkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Jazakallah khairan kasiran Bib. Afwan, Atas afwan. ilmunya. Jamaah. Iya. Ustadz Syam, Iya, nih Bang nanya Fadli, nih siap. ya kan. Ustadz Syam kan nih perantau. Benar. Dari lulus SMA ibaratnya Benar. udah merantau ke Jakarta. Iya ke Jakarta. Nah mungkin sebagai orang tua kalau anak laki gitu ya saya masih merasakan udahlah anak laki wajar laki gitu. ini ya. Bener gak? Jamaah gitu juga gitu ya. Tapi bagaimana dengan anak perempuan yang merantau? Pasti seandainya anak perempuan, adiknya Ustadz Syam ada yang satu perempuan ya. Betul. Pasti bapaknya juga pasti agak sedikit deg-degan gitu. Lebih, Kayaknya ada ya. perasaan apa ya, was-was dan kurang ikhlas untuk melepaskan anak. Nah, ini bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan nih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habibullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh teman-teman sekalian jemaah Islam itu indah yang sedang merantau dalam rangka yakni banyak hal ya dalam rangka kebaikan di dalamnya. Misal wanita yang merantau. Ketika seorang anak wanita merantau, apakah diperbolehkan di dalam agama kita dan apa yang harus dilakukan orang tua? Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memastikan ia keluar daripada rumahnya bersama dengan mahramnya. Itu yang pertama dulu. Jikalau perjalanannya yakni ditempuh dengan jarak minimal 3 hari 3 malam. Jadi Nabi SAW mengingatkan untuk seorang wanita keluar daripada rumahnya hendaklah ia bersama dengan mahramnya. Entah dia bersama dengan ayahandanya, entah dia bersama dengan kakak laki-lakinya, entah dia bersama dengan adik laki-lakinya, atau bersama dengan pamannya, bersama dengan omnya, ya saudara bapak ataupun saudara ibu, atau bersama dengan kakeknya, maka itu semua adalah mahramnya. Maka dia boleh keluar pada rumahnya. Ingat, sepupu bukan mahram, ipar bukan mahram. Yang mahram adalah saudara yang kami sebutkan tadi. Maka dia boleh keluar pada rumahnya, kata baginda Nabi SAW, dalam tujuan kebaikan. Yang kedua,
ketika ia keluar rumahnya tanpa mahramnya, karena kalau kita lihat ya, misalnya kita ambillah contoh anak perempuan ini merantau untuk kuliah. Kita lihat universitas yang memakai mazhab Hambali ya atau imam yang lainnya seperti di Saudi Arabia, di Makkah dan Madinah itu tidak menerima mahasiswi luar negeri yang tidak punya mahram di sana. Jadi memang tidak ada mahasiswi di sana, itu dari luar negeri. Misalnya mahasiswa Indonesia tidak ada di sana kecuali mereka punya mahram di sana. Maka universitas seperti ini biasanya tidak menerima karena harus ada mahramnya. Tapi negara-negara yang menganut mazhab Syafi'i ya, maka seperti Yaman ya Al-Ahqaf, kemudian ada Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian ada di Damaskus Syria, mereka Syafi'i, mereka memperbolehkan wanita datang tanpa mahramnya tapi dengan syarat. Syaratnya adalah mereka datang berkelompok dengan wanita yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nabi pernah melarang wanita keluar pada rumahnya tanpa mahramnya. Tapi ada kesempatan di mana Nabi bertanya kepada seorang sahabat Adi. Adi, engkau tahukah sebuah negeri bernama negeri Hira? Maka Adi menjawab, saya tidak mengetahui ya Rasulullah. Negeri tersebut akan datang nanti para wanita-wanita datang mereka sendirian ke Baitullah Al-Haram. Mereka bertawaf, makan ramai dari sana. Maka dari sinilah dilihat Nabi mengucapkan wanita-wanita. Berarti mereka datang tanpa mahramnya tapi mereka bersama dengan wanita-wanita yang lainnya. Syaratnya bersama dengan wanita yang lainnya. Ketika orang tua sudah memastikan keamanan anaknya, sudah syar'i, bekalnya sudah aman, perjalanannya juga sudah nyaman, dipastikan di sana bersama dengan siapa, insya Allah tinggal tawakal ala Allah, menyerahkan kepada Allah, dititipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua insya Allah bisa ridho. Tapi ini butuh dengan pelajaran yang dengan keikhlasan benar. Iya, memang kita ini gak belum gampang. punya, Iya, jadi kita bener, nyampai bener, secara dalil saja. Kalau kita punya anak perempuan tuh ngelepas itu kayaknya nggak, Benar. aduh nggak ikhlas gitu ya rasanya. Iya. Tar aja deh, jangan, kalau bisa Tanyain dong deket saya. aja. Kenapa kalau Ustadz? Saya kan anak saya perempuan udah Ikhlas gede. nggak kalau misalnya saya ditaruh jauh? Luar negeri gitu. Tapi gini, saya mau nanya Ustadz Maulana, mumpung Ustadz Maulana nanya sama saya juga. Nih saya ada teman saya yang curhat nih, dia ini udah lama nikah ya kan. Terus dia belum dikarunia anak, kasihan banget sampai kayaknya rumah tangga itu jadi goyang gitu loh Ustadz. Waduh, saya aja dengarnya sedih juga ya. Iya, tapi sebenarnya ada gak sih pengaruhnya dari orang tua nih, mohon izin ya buat jamaah juga yang di rumah. Iya. Kalau seandainya kita nih sebagai orang tua mungkin yang masih sifatnya kekanak-kanakan atau mungkin belum kayak apa ya, belum bisa kelihatan buat ngurus anak, apakah mungkin itu juga salah satu hal yang bisa disebabkan Allah belum kasih anak sama mereka gitu? Mau tahu jawabannya? Mau dong, Kok kaget, kaget? jangan begitu kaget. Cuma kagetnya pura-pura tenang gitu. Mau tahu Coba jawabannya? sekali, Mau tahu jawabannya? Coba sekali lagi. Udah nggak bisa lagi. Mau tahu jawabannya? Mau. Nanti sesaat lagi saya akan jawab bagaimana solusinya setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah